Ya. Pertama-tama nanti kita akan bahas lipoma dulu, kemudian kita bahas ke ulkus tungkai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama berbagi wawasan mengenai lipoma. Lipoma sendiri adalah sebuah tumor jaringan lunak di bawah kulit, ya, yang unsur penyusunnya adalah sel-sel adiposa atau sel-sel lemak. Ya. Sering muncul di bagian sefalik tubuh atau bagian-bagian yang related atau berhubungan dengan kepala. Misalnya kepala, leher, bahu, punggung, ya. Dan pertumbuhannya biasanya berangsur-angsur atau lambat, ya. Tumor jaringan lunak ini paling sering terjadi, ya, dengan prevalensi dikatakan setiap 5.000 orang dewasa pasti ada satu yang memiliki lipoma, ya. Dan lipoma ini jinak, ya, tidak menimbulkan bahaya bagi pengidapnya selain rasa tidak nyaman, ya. Lipoma ini merupakan sebuah masalah kesehatan yang harusnya bisa dilakukan dalam kompetensi dokter praktisi umum secara mandiri. Makanya ini dimasukkan ke dalam klasifikasi kompetensi dokter Indonesia 4A, ya, artinya harus mampu mahir mandiri. Ya. Mengenai lipoma ini sendiri, ya, seringkali dikaitkan dengan gangguan yang sifatnya genetik atau herediter, ya. Tapi kalau mau jujur, ya, sampai sekarang etiologinya belum jelas bisa dipastikan ada sebuah etiologi spesifik tertentu untuk masalah ini, ya. Bentuknya macam-macam, ya. Ada yang konvensional, ya. Ada yang konvensional artinya konstituen atau penyusunnya benar-benar komponen sel-sel adiposa, ya. Yang tidak konvensional juga ada bermacam-macam. Ada yang angiolipoma yang komponennya, strukturnya selain sel-sel adiposa juga ada struktur atau elemen pembuluh darah. Ada myolipoma yang komponen atau struktur penyusunnya dari komponen otot atau elemen otot, ya. Ada yang pleomorphic lipoma atau atypical lipoma, ya, yang komponen atau elemen penyusunnya sel-selnya tidak begitu jelas, ya. Dan kalau ketemu yang seperti ini, kita mesti waspada juga dengan menyingkirkan diagnosis liposarkoma, ya, yang sifatnya lebih ganas, ya. Kemudian ada spindle cells lipoma, ya. Jadi 5 jenis lipoma ini kalau misalkan Anda bertemu di dalam sebuah soal atau kuis yang menanyakan jenis-jenis lipoma, ya, ini bisa di-recall dengan mudah, ya, dengan jembatan keledai atau mnemonics CAMPS, ya, CAMPS, ya. Konvensional, angiolipoma, myolipoma, pleomorphic, dan spindle cells. Etiologinya sampai sekarang belum jelas diketahui, ya. Ada beberapa penelitian yang mencoba mengaitkan lipoma dengan genetik, ya. Ada yang mencoba mengaitkan korelasi langsung antara timbulnya lipoma di daerah yang pernah mengalami trauma atau mikrotrauma, ya, itu juga ada, ya. Tapi yang jelas ini semua masih simpang siur, ya, masih kontroversial, ya, sehingga untuk etiologi pastinya sampai saat ini belum jelas. Nah, peta konsep terjadinya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Faktor-faktor yang diduga berperanan, misalnya mikrotrauma, genetik, atau
profil lipid, ya, gangguan metabolisme lemak, ya, pada akhirnya menyebabkan produksi dan akumulasi sel-sel adipos yang meningkat, ya, di sebuah ruang biologis di bawah kulit, ya, sehingga secara klinis tampak atau ditemukan, ya, sebagai sebuah bentuk benjolan jaringan lunak. Lipoma sendiri lebih mudah terjadi bila pengidapnya punya profil yang obes atau usianya lanjut di atas 40 tahun, ya. Kenapa? Karena dipikirkan kemampuan metabolismenya mungkin sudah tidak sebaik dulu, ya. Dan juga secara kronologis, ya, usia yang lebih tua pasti akan menampakkan besaran dimensi dari lipomanya lebih dibandingkan pada yang lebih muda, ya. Kemudian penyalahgunaan atau konsumsi alkohol, ya, individu dengan riwayat penyakit hepar, intoleransi glukosa, masalah hormonal, atau tadi, ya, pasca trauma atau mikrotrauma atau iritasi kronis dan pasca infeksi, itu bisa kita pikirkan sebagai faktor risikonya. Dari anamnesis biasanya khas dan mudah untuk kita bisa mulai merancang diagnosis mengarah kepada lipoma. Biasanya penderita pengidap datang ke dokter, ya, dengan mengeluh ada benjolan kecil, ya, lunak kenyal, ya, di bawah kulitnya, ya, benjolan, ya, yang lunak kenyal, ya, di kulitnya, tumbuhnya diceritakan berangsur-angsur atau lambat, tidak nyeri, hanya kadang misalnya tidak nyaman atau terasa mengganjal, ya. Kemudian yang khas adalah benjolan tersebut, ya, bisa digerakkan atau digoyang, ya. Kemudian kita juga dari anamnesis kita bisa tapis faktor usia, ya, biasanya di atas 40 tahun, ya, lebih sering terlihat itu lipomanya, atau individu-individu dengan kebiasaan konsumsi alkohol, ya. Atau kita gali lagi riwayat penyakit dahulunya, ya, ada masalah liver, ya, gangguan hormonal, riwayat infeksi atau trauma di daerah benjolan, ya, itu mesti kita pikirkan juga, ya. Dan riwayat keluarga dengan jenis benjolan yang kurang lebih mirip. Pada pemeriksaan fisik, ya, biasanya didapatkan dengan mudah, ya. Kita identifikasi benjolan yang letaknya subkutan, ya, tidak nyeri, dari luar sewarna kulit, ya, bisa sedikit lebih pucat atau sedikit lebih merah, ya. Bentuknya bisa sirkular atau elips tergantung dari daerah anatomi yang didiaminya. Diameter dan kalibernya bervariasi, tapi rata-rata sih besarnya jarang sekali di atas 5 cm. Pada perabaan konsistensinya lunak, kenyal, sampai padat, ya. Batasnya tegas, ya, bisa dibedakan antara benjolan dengan jaringan sekitarnya, dan saat diraba mobile, ya, bisa bergerak, bisa bergoyang, ya. Mostly tidak nyeri, ya. Kalau ada benjolan yang menyerupai sifat-sifat tadi, ya, hanya kalau dia ada di dekat berkas neurovaskular biasanya memberikan keluhan nyeri, ya. Kenapa? Karena ada faktor desak ruang di situ, ya, ada pressure, ya, yang menciptakan sensasi nyeri dikeluhkan oleh pasiennya. Diagnosis sendiri mudah sekali ditegakkan dengan pemeriksaan fisik, ya. Kalau kita ingat, ya, benjolan serupa itu mayoritas memang lipoma, ya. Jadi working diagnosis kalau kita bertemu dengan benjolan yang sifatnya seperti tadi, ya, yang pertama kali dipikirkan, ya, tentu adalah lipoma, ya.
Pemeriksaan penunjang sifatnya biasanya hanya melengkapi data klinis dan atau mengkonfirmasi diagnosis, ya. Untuk di vaskes tingkat pertama, ya, pemeriksaan penunjang yang bisa dimanfaatkan, ya, antara lain ya darah tepi, ya, untuk melengkapi data klinis dan atau persiapan untuk prosedur tindakan prosedural bedah eksisi misalnya, atau untuk melengkapi data klinis, ya, dengan profil lipid atau gula darah sewaktu, ya. Untuk di vaskes yang lebih tinggi, ya, bisa kita temukan dan memanfaatkan pemeriksaan penunjang histopatologi, ya, untuk melihat dan mengkonfirmasi jenis sel dan jaringan dari benjolan tersebut, ya. Atau meskipun jarang, ya, kita butuhkan, ya, CT scan dan MRI, ya, bisa kita manfaatkan kalau, ya, ada sifat atau tanda yang tidak menyiratkan sebuah gambaran lipoma klasik yang perlu kita pikirkan untuk menyingkirkan diagnosis diferensial yang lain. Misalnya ini gambarannya mirip lipoma tapi kok dimensinya besar, ya, apa benar lipoma, ya. Jadi kita lakukan CT scan, ya, atau MRI. Selain dari itu sih biasanya diagnosis sangat mudah ditegakkan hanya dari pemeriksaan fisis. Diagnosis banding dari lipoma, ya, yang pertama tentunya adalah yang sejenis tetapi sifatnya berbeda, ya, atau ganas, ya, liposarkoma, ya. Biasanya ini dari anamnesis, ya, kita bisa lihat pertumbuhannya, ya, dalam kurun waktu misalnya 1 bulan, dimensinya bermultiplikasi cepat, ya, dan pesat, ya. Atau kista epidermoid atau kista aterom, ya, seperti di gambar nih, ya. Pembedanya adalah biasanya kalau kista epidermoid atau aterom, ya, warna seringkali tidak sewarna kulit, sedikit lebih gelap biasanya. Kemudian pada perabaan itu biasanya benar-benar smooth, ya, halus, ya. Kemudian kalau ditekan itu konsistensinya kistik, ya, jadi seolah-olah ada cairan atau minyak gitu di dalamnya, ya. Dan di permukaan selalu ada gambaran titik, ya, punctum. Itu khas untuk kista epidermoid atau kista aterom, ya. Kalau lipoma tidak punya itu, ya, tidak punya punctum, ya. Atau diagnosis banding abses. Tapi kalau abses biasanya jelas warnanya, ya, karena ini adalah bagian dari proses inflamasi, warnanya biasa kemerahan, ya. Abses karena berisi cairan, ya, perabaannya biasanya kistik atau fluktuatif, ya, jelas bahwa ada cairan itu di bawahnya, ya, seperti ada undulasinya, ya, kalau kita tekan, ya. Kemudian perabaan biasanya hangat, ya, karena dia merupakan bagian dari inflamasi. Dan, ya, sebenarnya boro-boro kalau kita mau tekan mencari fluktuasi, ya, baru kita pegang aja biasanya pasien sudah mengeluarkan erangan karena nyeri, ya. Kemudian diagnosis banding berikutnya adalah limfadenitis, ya. Kalau limfadenitis biasanya benjolannya berada di daerah khas, ya, port-port atau pangkalan-pangkalan kelenjar getah bening, ya. Dan pada perabaan biasanya kalau peradangan kelenjar getah bening, ya, itu biasa perabaannya kenyal keras, ya, dan kadang-kadang, ya, ada rasa nyeri. Tujuan utama penata laksanaan adalah tentunya menghilangkan benjolan, ya, dan restorasi anatomi, ya, dan mungkin juga adalah restorasi fungsi, ya, bila lipomanya ada di daerah sendi gerak, ya, yang membuat keterbatasan atau menghambat rentang gerak, ya, dari si pengidapnya, ya. Untuk lipoma yang memiliki sifat-sifat, ya, yang khas tadi tapi dalam ceritanya dikatakan tumbuh cepat, maka dokter harus memikirkan
prosedur-prosedur untuk menyingkirkan kemungkinan itu liposarkoma atau keganasan. Ya, misalnya ya setelah dilakukan pengangkatan harus diperiksakan histopatologi ya misalnya. Ya. Terapi farmakologis itu seringkali tidak efektif. Ya. Dikatakan ya injeksi kortikosteroid ya pernah dicobakan pada lipoma, tapi itu biasanya dampaknya hanya bisa mengecilkan dimensi ya, dan itu juga mungkin tidak sampai membuat restorasi anatomi yang mendekati normalnya ya, sekedar kecil ya. Yang efektif tentunya adalah prosedur pembedahan eksisional ya. Eksisi ya berasal dari akar kata exo artinya luar ya, scission artinya iris, artinya membuat irisan ya pada kulit yang tujuannya untuk mengeluarkan, membuang benda bermasalah yang ada di dalam ya. Prosedur ini dalam anestesia lokal ya biasanya ya, kalau saya biasanya sangat sering memakai preparat anestesia lokal yang sudah kombinasi dengan adrenalin ya. Kemudian kita buat irisan linier di atas benjolan, masa diposa yang sudah terlihat, teridentifikasi ya, berkelebihan kita angkat buang dan kita periksakan histopatologi ya. Jahit satu persatu secara interrupted ya, karena garisnya adalah irisan lurus linier, diawali dari garis dari tengah dari garis irisan ya. Kalau ini ada di sebuah ujian OSC ya, maka berapa panjang dari irisannya ya Anda buat jahitannya ya, setiap sentimeter satu jahitan. Jadi kalau 5 cm ya 5 jahitan. Kemudian dibalut ya, rawat setiap hari dengan topikal ya. Anjuran jangan sampai basah, dan hari ke-7 diminta datang ulang untuk evaluasi dan lepas jahitan. Dalam melakukan konseling ya dan edukasi ya, kita harus memberi informasi kepada pasien dan keluarganya ya, bila pasiennya anak misalnya ya, mengenai masalah benjolan di bawah kulit ya. Biasanya sebagian besar isinya lemak ya. Bila tumbuhnya lambat, berangsur-angsur, biasanya tidak berbahaya. Penyebabnya sampai sekarang belum diketahui dengan jelas ya. Diberitahu juga ya apa saja faktor risiko yang Anda temukan ya pada pasien ya, dan bila pasien merasa tidak nyaman dengan benjolannya, maka jelaskan bahwa rencana tindakan yang akan dijalani kemungkinan besar prosedur pembedahan eksisi. Kita juga jelaskan bahwa tidak ada keharusan atau ketergesaan untuk eksisi ini ya, karena tidak ada bahayanya sebenarnya lipoma ya. Boleh kapan saja ya mereka atau pasiennya siap untuk bisa dilakukan ya. Tetapi sangat baik untuk segera menghubungi kembali dokter jika pada benjolan diperhatikan membesar cepat ya, atau menjadi kemerahan atau menjadi nyeri ya. Untuk pengidap yang tidak memungkinkan prosedur pembedahan eksisi dalam setting vaskes rawat jalan ya, misalnya pasien anak, lipoma di area wajah ya, dekat mata, dekat hidung ya, atau dimensinya besar sekali dengan kemungkinan perdarahan ya, dan harus dilakukan dalam narkose, maka motivasi pasien dan arahkan ke dokter bedah terdekat ya. Edukasi pasca tindakan meliputi pengelolaan luka di rumah seperti apa perawatannya, petunjuk minum obat antibiotika dan analgetika oral, serta kapan waktu kontrol untuk evaluasi dan pelepasan jahitan. Pantau pasca kelola dari prosedur ya, luka dirawat setiap hari dengan antibiotika topikal ya, dijaga jangan basah, jangan banyak bergerak ya. Hari ke-7 dihimbau, dianjurkan untuk evaluasi ya dari daerah yang sudah dilakukan prosedur ya, dan bila sudah baik bisa diprogramkan untuk lepas jahitan ya. Kemudian ya untuk jangka
menengah ya setelah lepas jahitan ya, bekali pasien untuk waspada bila mana ada benjolan di tempat lain atau justru ada benjolan lagi di tempat yang sama. Pasien membutuhkan rujukan jika ya seperti tadi ya tidak memungkinkan prosedur pembedahan eksisi dalam setting vaskes rawat jalan. Misalnya anak kecil biasanya tidak kooperatif tuh, susah ya, kadang harus dalam narkose ya, atau lipoma dekat area penting wajah ya, di sekitar mata, di sekitar lubang hidung ya, atau dimensinya besar dengan kemungkinan perdarahan ya, atau nyeri ya, kita curiga ini di dekat berkas neurovaskuler ya. Nah, yang seperti itu ya dapat Anda rujuk ya ke vaskes yang lebih tinggi dengan ketersediaan dokter berkompetensi bedah. Komplikasi dari lipoma sendiri sebenarnya hanya masalah dismorfik bentuk anatomi bagian tubuh. Ya. Jelek bentuk udah itu aja. Ya. Kalau komplikasi pasca tindakan eksisi ya seperti biasa lah ya. Kalau untuk prosedur ya selalu risiko komplikasinya infeksi, seroma atau hematoma, ya, cedera saraf ya bila letak lipoma dekat berkas neurovaskuler ya tapi biasa jarang ya, dan ya dari parut bekas lukanya ya bisa terjadi parut hipertrofik ataupun keloid ya, terutama kalau imobilisasi pasca tindakannya tidak bisa dijaga baik. Prognosis lipoma biasanya baik ya, baik vitamnya, sanasional maupun fungsionalnya. Untuk pencegahan ya biasanya mengendalikan berat badan normal itu bisa kita motivasi kepada pasiennya ya dengan berolahraga rutin, mengkonsumsi makanan sehat ya, dan menjauhi konsumsi alkohol yang bisa meningkatkan kadar kolesterol darah dan membuat banyak lemak berlebih di dalam tubuh dan berpotensi menimbulkan lipoma. Ya, demikianlah sajian berbagi wawasan mengenai lipoma ya. Semoga ini menyegarkan kembali ingatan kita ya mengenai masalah tersebut ya, ataupun mungkin menambah wawasan baru ya untuk Anda semua mengenai lipoma ini ya. Terima kasih atas atensi dan animonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya untuk saya bisa berbagi wawasan mengenai deteksi dini dan penata kelolaan luka kronik tungkai dalam kaitannya dengan pelayanan di fasilitas kesehatan primer. Sebelum kita mulai ya kita sepakati dulu beberapa istilah ya supaya sama wawasannya. Nanti kita akan banyak bertemu istilah ulkus atau tukak ya, itu defek jaringan lemak yang dihasilkan oleh peluruhan jaringan inflamasi yang non vital atau nekrotik. Kemudian juga nanti mungkin kita akan banyak jumpa dengan istilah luka kronik ya, yaitu luka yang tidak mengalami kemajuan proses penyembuhan dalam rentang 3 bulan. Sejarahnya ya, istilah tukak tungkai itu pertama kali dikemukakan oleh Hippocrates ya sekitar 400 sampai 300 sebelum Masehi ya. Waktu itu beliau sudah menuliskan hubungan antara varises tungkai dengan timbulnya luka. Secara epidemiologi sendiri ya, tukak atau luka kronik di tungkai itu yang terbanyak adalah tukak vena, tukak arteri, dan tukak diabetik.
Tukak vena bahkan dikatakan mencakup 70-90% kasus luka kronik atau tukak pada tungkai. Sekarang kita masuk ke dalam masing-masing jenis tukak. Tukak vena itu berawal saat ada kondisi insufisiensi dari vena, ya, yang kemudian mengalami komplikata, ya, berkembang menjadi luka, ya. Untuk penyebabnya sendiri, ya, yang pertama adalah inkompetensi dari katup yang tersering, ya. Kemudian yang kedua nantinya adalah ketidakoptimalan fungsi dari otot-otot betis, ya. Jadi tanda-tanda inkompetensi katup vena, yaitu adalah yang paling jelas klinisnya kita bisa lihat, ya, dalam tungkai yang memiliki tukak vena, ya. Adanya idem, ya, adalah salah satu tandanya. Ini juga adalah gambaran khas, ya, pada tukak vena, ya. Dasar tukaknya biasanya lembab dan warnanya kemerahan. Sekitarnya, ya, kulitnya biasanya seperti mengeras, ya, namanya lipodermatosklerosis. Kemudian ada pewarnaan atau semu kulit yang berwarna kelabu kecoklatan, ya, atau hemosiderosis, ya. Dan, ya, yang paling sering gambaran klinis adalah adanya edema di sekitar luka. Kalau kita mengingat kembali anatomi sistem vena tungkai, kita jadi tahu bahwa vena-vena yang superficial itu letaknya di medial, ya. Jadi ini juga menjadi salah satu penanda kita nanti saat mendeteksi kalau tukak atau luka kronik karena gangguan vena, ya, pada tungkai itu lokasinya selalu medial, ya, dan proksimal dari pedis dan cruris. Nah, ini adalah patofisiologi tukak vena pada tungkai, ya. Inkompetensi sistem vena mengakibatkan gangguan aliran balik sistem vena, backflow, hipertensi sistem vena, stasis, dan idem, ya. Ini semuanya nanti akan menyebabkan suatu rangkaian proses, ya, yang melibatkan adanya keluar atau bocornya protein, ya, overinfiltrasi berlebihan dari neutrofil atau PMN, ya, kemudian adanya hipoperfusi, ya, yang semuanya nanti akan terlibat dalam proses pembentukan tukak, ya. Di sini kita bisa lihat juga bahwa ada gejala-gejala yang berada di sekitar lukanya, ya, yang terkait dengan patofisiologi tadi, ya. Jadi overinfiltrasi PMN dia menyebabkan inflamasi yang berlebihan, ya, menyebabkan overkonsumsi dari oksigen, ya, sehingga ada hipoksia sel, sehingga juga reaktif oksigen spesies berlebihan, ya, yang nanti dikonversi menjadi radikal bebas, ya, dengan menculik, ya, unsur besi dari hemoglobin, ya, meninggalkan hemoglobin hanya sebagai protein hemosiderin yang berlebihan di jaringan sehingga terjadi hemosiderosis, ya, yang warnanya coklat tadi, ya. Sementara protein leakage, ya, itu termasuk diantaranya makro-makromolekul besar, ya, fibrinogen, ya, yang menyebabkan inflamasi lokal, ya, diperparah dengan adanya hipoksia jaringan, ya, sehingga jaringan lemak subkutis pun dia mengalami inflamasi dan kelak menjadi fibrosis, ya. Itu yang menyebabkan lipodermatosklerosis. Ini adalah bagian lain, ya, dari patofisiologi tukak vena, ya, bisa kita lihat, ya, sama dengan yang tadi kita bicarakan, ya. Dan ini adalah pembandingan antara vena yang kompeten dengan vena yang inkompeten atau insufisiensi, ya. Kalau yang normal itu
pada saat aliran balik ke jantung, ya, katup menutup baik, ya, tidak ada reflux. Tapi pada keadaan tidak normal, misalnya karena hipertensi vena, ya, atau karena nanti kita bahas karena trombus, ya, ada dilatasi vena varicosum, ya, fungsi dan kerja katup vena mungkin masih normal, tapi karena kaliber dari lumen membesar, dia tidak bisa menutup pas di tengah, sehingga ada reflux. Yang tadi saya singgung sedikit, ya, mengenai trombus, ya. Pada saat trombus, ya, sampai di sistem vena, ya, kemudian dilanjutannya dia mengalami fase rekanalisasi, ya, sisa-sisa dari trombus yang di pinggir-pinggir lumen itu kadang dia menjerat dari katup venanya sehingga tidak bisa bergerak sebagaimana fisiologisnya. Kemudian salah satu penyebab lainnya, ya, yang kedua adalah mengenai gangguan pada calf muscle, otot betis, ya. Pada saat otot betis berkontraksi, ya, maka dia akan memompa, ya, ikut membantu memompa aliran balik, ya, dari tungkai kembali ke jantung, ya. Pada beberapa kondisi pompa otot betis menjadi tidak efektif, ya, misalnya paraplegis, sklerosis multiple, gangguan saraf, ya, maka pompa otot betis tidak bekerja, ya. Jadi terjadi stasis juga di situ karena aliran baliknya tidak sebagaimana mestinya, ya. Ini tadi sudah kita bahas, ya, mengenai lipodermatosklerosis dan hemosidrosis, ya, sebagai gejala klinis tambahan, ya, yang membantu kita untuk nanti mendeteksi ini jenis diagnosis tukak yang mana, ya. Jadi kedua kondisi klinis ini, ya, disebabkan oleh karena reaksi inflamasi akibat proses hemodinamik yang menyebabkan edem, ekstravasasi neutrofil, ya, dan kebocoran protein, ya. Kemudian, ya, kita masuk ke tukak arteri atau tukak iskemik. Hal ini disebabkan oleh adanya insufisiensi aliran arteri, ya. Nah, patofisiologinya, ya, insufisiensi arteri ini bisa oleh karena stenosis arteri, ya, penyempitan lumen, bisa juga karena obstruksi arteri atau penyumbatan lumen, ya. Spasme, displasi fibromuskular itu yang menyebabkan stenosis. Trombosis, emboli, atau sklerosis, vaskulitis itu menyebabkan obstruksi, ya. Insufisiensi arteri ini menyebabkan hipoperfusi dan hipoksia sel. Nah, tanda-tanda dari insufisiensi arteri jelas terlihat pada kondisi klinis di sekitar tukak arteri, ya. Lokasi dari tukak arteri biasanya distal, ya, baik itu distal pedis atau jari-jari, ya, atau daerah yang di ujung yang sempit, ya, seperti pretibial, ya. Kemudian dasar tukaknya biasanya kering dan pucat. Granulasi biasanya tidak berkembang, ya. Kemudian sekitar dari luka biasanya pucat dan kalau diraba lebih dingin, ya, tidak hangat. Dan yang khas di sini adalah ada yang namanya nyeri istirahat atau resting pain. Bila kita lihat, ya, pada kasus-kasus dengan tukak arteri, sangat lazim dijumpai adanya jaringan nekrosis atau gangren, ya, yang berwarna kehitaman. Kemudian untuk salah satu cara menapis, ya, untuk mengetahui ini adalah tukak karena insufisiensi arteri atau tidak, ya, ada uji klinis yang namanya dependent rubor test, ya. Jadi pedis, ya, dinaikkan, diangkat 30 derajat, ya, itu biasanya gambarannya menjadi pucat. Tapi pada saat kita juntaikan kembali, dia menjadi merah tua, ya. Itu menandakan bahwa daerah tersebut, ya, mengalami insufisiensi arteri.
Kemudian sekarang kita masuk pada tukak diabetik. Penyebab dari tukak diabetik adalah trineuropati, ya, atau biasanya kita sebut juga neuropati saja, ya. Jadi yang pertama adalah neuropati sensoris, ya, disebabkan oleh karena demyelinasi, ya, dari saraf sensoris karena iskemik, ya, yang akhirnya menyebabkan berkurangnya sensasi nyeri, sehingga kadang kalau terkena benda tajam dia tidak berasa, ya. Kemudian neuropati motorik, ya, menyebabkan atrofi otot plantar, ya, sehingga menyebabkan adanya bentuk dari tapak kaki yang tidak lazim, ya, seperti berkubah, ya. Dan dari seperti berkubah ini menyebabkan jari-jari kaki itu seperti cakar, ya. Itu menyebabkan ujung-ujung, ya, atau toe pad, ya, padding dari jari-jari kaki itu biasanya lazim terkena luka, ya, karena seperti itu, ya, bentuk kakinya berubah. Kemudian neuropati motorik ini juga menyebabkan refleks motorik mungkin menjadi lebih lemah, sehingga kemampuan untuk menghindari dari trauma juga mungkin berkurang. Kemudian ada neuropati otonom, ya, yang menyebabkan kulit menjadi lebih kering, ya, dan kulit yang kering biasanya mudah menjadi luka, ya. Nah, patofisiologinya sendiri, ya, terkait dengan hiperglikemia, ya. Hiperglikemia yang nanti menyebabkan makroangiopati menjadi aterosklerosis, ya. Dan mikroangiopatinya menyebabkan vaskulopati dan kapiler hipertensi, ya, yang pada saraf itu menyebabkan demyelinisasi tadi yang seperti kita sebutkan. Nah, ini adalah bagan, ya, kalau kita mau lebih detail mengenai apa dampak hiperglikemi terhadap saraf-saraf, ya, tapi ini tidak kita bahas karena keterbatasan waktu. Ini adalah patofisiologi, ya, mengenai kaki diabetik, ya. Kita bisa lihat, ya, seperti yang tadi, hiperglikemia menyebabkan angiopati baik makro maupun mikro, ya, yang menyebabkan rangkaian proses sehingga menjadi diantaranya adalah demyelinasi dari saraf. Ini juga masih kaitannya dengan patofisiologi, ya. Saya senang memberikan gambar-gambar supaya lebih gampang untuk dicerna. Nah, karakteristik dari tukak diabetik adalah biasanya dia ada di tonjolan tulang, ya. Kenapa? Ya, karena dari trineuropati tadi, ya, menyebabkan adanya friksi atau gesekan yang berulang, ya, karena motoriknya pasti lebih lambat responsnya, ya. Kemudian gesekan atau friksi berulang itu juga seringkali tidak disadari karena pasien biasanya hipoestesia karena neuropati sensorik, ya. Kemudian kulit kering tadi karena neuropati otonom, ya. Dengan tambahan, ya, faktor penyulit anatomi di tonjolan tulang, ya, yang menyebabkan itu menjadi lebih mudah luka, ya, itu makanya menjadi faktor predileksi tukak diabetik biasanya berada di daerah-daerah yang ada bony prominence, ya, atau tonjolan tulang. Nah, ini gambaran klinis kulit di sekitar tukak diabetik, ya. Adanya kalus atau hiperkeratinisasi kulit akibat gesekan berulang, ya. Eritema, ya, biasanya kalau inflamasi atau infeksi dia menjadi lebih merah, ya. Tapi kalau tenang biasanya, ya, tidak begitu eritem. Ada indurasi, ya, sebagai hasil proses dari edema lokal yang berkembang menjadi fibrosis dan hiperkeratinisasi, ya. Kadang ada bula, ya, di bawah kalus, ya, yang berisi darah, ya. Kemudian kulitnya bisa lebih kering karena neuropati otonom. Nah, di antara tiga itu, ya, tentu menjadi diagnosis bandingnya kalau kita berjumpa dengan tukak di daerah
tungkai ya atau ekstremitas bawah dan kaki atau pedis ya. Tukak vena, tukak arteri atau iskemik atau tukak diabetik atau neuropatik. Yang manakah jenis tukaknya ya? Inilah yang mau saya sharing di sini ya. Mungkin buat teman-teman yang udah sering ikut dengan saya ya, sesi kita berbagi ya, mungkin udah hafal ya, udah paham ya dengan algoritma ini ya, bahwa masing-masing tukak itu memiliki sifat khas yang membedakan dari dua tukak yang lain ya. Contohnya, tukak vena itu lokasinya biasanya proksimal medial ya, sementara tukak arteri dan DM itu biasanya di distal ya. Tukak arteri biasanya kering ya lukanya ya, sedangkan tukak vena dan tukak DM biasanya basah, lembab ya, dan eksudatif ya. Kemudian tukak vena khas biasanya ada idemnya ya, kalau tukak yang lain biasanya tidak. Tukak arteri khas punya nyeri istirahat ya, yang lain biasanya tidak. Atau gangren ya, tukak vena jarang jadi gangren ya. Kalau tukak arteri sangat lazim, tukak DM sering ada ya gangren. Nah, jadi kalau kita tahu ya sifat-sifat khas ini ya, untuk kita yang berada di vaskes primer ya, yang kadang jumlah pasiennya banyak ya, dan time is everything ya, dimana kita harus bisa mendiagnosis semuanya, segala sesuatu secara cermat, cepat, dan tepat, maka kita bisa membentuk sendiri di dalam otak kita algoritma deteksi cepat ya. Misalnya kalau kita berjumpa luka kronik tungkai ya, kita bisa cek pertama udem atau tidak. Kalau ada udem berarti tukak vena, tidak udem tanya nyeri atau tidak. Kalau nyeri biasanya tukak arteri, kalau tidak atau bahkan baal itu tukak diabetik. Atau kita lihat lokasinya ya. Kalau dia ada di distal ya, pasti bukan tukak vena, kan tukak vena biasanya ada di proksimal. Kalau dia ada di distal ya, tinggal kita tes nyeri atau tidak nih. Kalau nyeri berarti tukak arteri, kalau tidak nyeri itu biasanya tukak diabetik ya. Atau kita nilai dari nyerinya ya. Kalau dari awal dia udah cerita pasiennya bahwa ini saya nggak ngapa-ngapain aja nyeri dok, itu berarti tukak arteri ya, karena punya nyeri istirahat ya. Kalau tidak nyeri ya, berarti kita tinggal lihat ya, atau kita periksa ada idem atau tidak ya. Kalau ada idem berarti tukak vena, kalau tidak ada idem ya biasanya tukak diabetik ya. Jadi itu kira-kira ya. Jadi kita bukan mustahil kita bisa mendeteksi secara cepat yang mana nih di antara ketiga jenis tukak ini yang ada di hadapan kita. Nah, sekarang kalau kita udah tahu ya diagnosisnya apa, tentu kita berlanjut kepada penata kelolaannya ya. Prioritas utamanya adalah memperbaiki penyebab atau premorbidnya ya. Karena 40% pasien dengan tukak tungkai itu sebenarnya memiliki kelainan vaskular yang dapat diperbaiki ya, kata jurnal begitu ya. Kemudian banyak bukti ilmiah menyatakan bahwa semakin banyak pasien lansia dengan tukak tungkai melibatkan sejumlah faktor etiologi atau premorbid ya. Jadi ini seperti yang saya gambarkan tuh, ada cupcake ya. Kalau kita hanya berkonsentrasi di kelola lukanya saja ya, itu seperti kita ngeliat toppingnya cupcake ya. Tidak ada premorbidnya pun, tidak ada kuenya pun ya, berarti nggak ada fungsinya lagi kita makan toppingnya aja ya. Sama ya, penata kelolaan tukak juga seperti itu ya. Jadi prioritasnya premorbid dulu ya, sambilan kita work up dengan tukaknya atau lukanya ya. Sambilan kita work up ya, mengerjakan ya, mengelola dari penyebab atau premorbidnya, barulah prioritas selanjutnya ya kita menciptakan sebuah lingkungan penyembuhan luka yang optimal ya. Nah, sekarang ya kita masuk ke dalam masing-masing jenis tukak. Untuk pengelolaan dari faktor yang mendasarinya ya pada tukak vena ya, tentu adalah masalah
biasanya di vena varicosumnya ya atau varisesnya ya. Termasuk diantaranya adalah skleroterapi ya, menyisipkan substansi ke dalam lumen pembuluh darah vena sehingga terjadi obliterasi ya. Kemudian tata kelola konservatif lainnya ya, termasuk memperbaiki aliran balik vena dan mengurangi udem ya, dengan cara ya menyesuaikan kegiatan ya, hindari pekerjaan yang berdiri terlalu lama ya. Kenapa? Berdiri terlalu lama berarti menginaktifkan kerja dari pompa otot betis atau calf muscle ya. Atur berat badan ya, kompresi verban elastik dan stocking khusus ya. Kemudian elevasi tungkai saat istirahat. Pertimbangkan diuretik jika udemnya berat dan sangat nyata ya. Untuk pengolahan luka sendiri ya, 1-2 kali sehari ya tergantung kebutuhannya, diirigasi dengan air hangat dan sabun bayi, berikan preparat luka ramah jaringan ya, misalnya madu murni. Saya sendiri jarang ya atau tidak pernah pakai iodium povidone atau H2O2 karena dia sitotoksiknya tidak hanya terhadap bakteria tapi juga terhadap jaringan luka ya. Yang penting prinsipnya adalah dilution is the solution for pollution ya. Jadi mengencerkan dari koloni bakteri yang di situ untuk meminimalkan risiko infeksi ya. Untuk dimensi lebar luka di atas 5 cm, pertimbangkan konsultasi ke dokter bedah plastik. Kenapa? Karena kita ingat laju epitelialisasi normal adalah 1 mm per hari dari tiap tepi luka. Jadi secara matematis kita bisa tahu dengan batas waktu deadline untuk reepitelialisasi ada 28 hari ya. Buat teman-teman yang udah sering ikut share kuliah penyembuhan luka pasti masih ingat saya selalu ngomong itu. Lebar maksimum luka yang bisa menutup ya secara matematis ya, secara teori adalah 5,6 cm berarti ya, karena 2 kali 2,8 ya. Nah, di atas dari itu ada kemungkinan harus dibantu penutupannya ya. Kemudian sekitar luka ya bisa diberikan oleh steroid topikal dan emollient untuk dermatitisnya ya. Sangat baik jika berkonsultasi dengan dokter kulit untuk ini ya. Dan antibiotika oral hanya bila terindikasi infeksi dan sesuai kultur ya, biasanya adalah untuk Streptococcus dan Staphylococcus. Elevasi tungkai saat istirahat ya, posisi yang baik ya adalah harus terangkat setinggi atrium kanan jantung. Terapi kompresi pada tukak vena ya, ini adalah landasan terapi ya, karena dia akan mengurangi edem ya, memperbaiki inkompetensi vena dan mikrosirkulasi ya, termasuk juga memperbaiki gejala-gejala klinis seperti lipodermatosklerosis ya, yang tergantung udem ya. Nah itu ada yang namanya unabut ya, atau balut elastik multilapis ya. Jadi kompresi tungkai di bawah lutut ya, below knee ya, dengan tekanan tertentu ya pada level pergelangan kaki ya. Ini yang biasanya dipakai untuk teman-teman di dokter bedah vaskuler ya, biasanya praktekkan jenis kompresi seperti ini. Ya. Nah, kemudian ada teknik beban verban elastik standar ya untuk kasus perbaikan insufisiensi vena ya. 2 poin penting adalah yang pertama ya tentu beban tekan di daerah tumit ya. Kemudian makin ke atas presurnya lebih ringan ya. Setiap lapisan verban bebat ya, itu harus menindih separuh lebar lapisan verban bebat sebelumnya ya, supaya ada efek pompa yang optimal. Atau ada juga yang namanya teknik bebat multilayer ya, biasanya 4 lapis ya, bisa dilihat di sini ya. Kemudian kalau untuk tukak arteri ya, prinsipnya adalah perbaiki sirkulasi dan perfusi ke perifer ya. Cari penyebabnya ya dengan evaluasi ankle brachial index ya. Kemudian penyesuaian dari kegiatan ya. Hentikan rokok, itu mutlak ya. Atur makan dan berat badan. Meskipun nyeri ya, tungkai tetap harus bergerak ya. Kenapa? Untuk meningkatkan demand, permintaan oksigen ya, dari sirkulasi sistemik menuju daerah situ ya. Kemudian evaluasi teratur dan kendalikan tekanan darah, kadar gula darah, lipid darah ya, yang
berpengaruh dengan kondisi dari aterosklerosisnya misalnya. Tirah baring ya, ini mesti hati-hati karena dengan meninggikan sandaran kepala ya, biasanya memang membantu aliran darah ke tungkai dan kaki. Tapi kalau pada orang tua malah bisa backlash ya, jadi bumerang, membuat udem ya, jadi lebih sulit lagi. Pertimbangkan antiplatelet seperti aspirin ya, atau clopidogrel, tapi hati-hati dengan kemungkinan tukak lambung dan pendarahan saluran cerna ya. Komorbid seperti asma atau PPOK juga dilakukan terapi yang baik. Dan jangan lupa diedukasi pasien bahwa tukak arteri biasanya sangat mungkin menuntun dia ke ruang operasi ya. Bisa juga kita bilang kalau Anda tidak telaten ya, tidak tekun ya, bisa terjadi komplikasi yang mungkin nanti harus berujung pada amputasi ya. Itu sejak di vaskes primer ya, itu udah harus diwanti-wanti itu pasien. Kemudian luka sama seperti pengelolaan luka yang tadi ya, di tukak vena ya, 1-2 kali sehari, irigasi dengan air hangat dan sabun bayi ya, preparat luka ramah jaringan ya. Balut 1 lapis pembalut kering non lekat ya dengan tule ya, dilapis kasa absorben, balut tekan ringan saja ya. Yang terpenting adalah beri motivasi untuk alas kaki yang terlindung ya, melindungi bagian distal dari kaki supaya tidak luka. Bila dimensi lebar tukak di atas 5 cm ya, sama seperti tadi ya, pertimbangkan konsultasi ke dokter bedah plastik. Atau bila ada nekrotik atau gangren yang butuh amputasi, disertakan pengelolaan dari dokter bedah ya. Sekitar luka diberikan pelembab atau emolian ya, obat anti nyeri oral jangan lupa, karena sifat yang khas di sini adalah adanya nyeri istirahat atau resting pain ya, dan antibiotika oral sesuai indikasi. Untuk farmakoterapi ya, obat-obat seperti vasodilator biasanya tidak bermanfaat ya, kata jurnal begitu. Pentoxifilin yang banyak digunakan untuk mengurangi viskositas darah dan menyamankan nyeri ya. Tapi pada beberapa jurnal dikatakan obat ini hanya berefek minimal pada nyeri istirahat ya, pada uji-uji coba yang terkontrol placebo ya. Kemudian antitrombosit ya, seperti tadi kita singgung ya. Itu berhati-hatilah pemberiannya ya, dengan risiko tukak lambung ya. Jadi harus dikombinasikan dengan PPI. Ada namanya simpatektomi lumbar ya. Jadi dilakukan pelumpuhan ya dari ganglion simpatis di daerah lumbar ya, supaya ada peningkatan aliran darah kapiler ya ke daerah tungkai ya. Di sini dari jurnalnya dibilang ada sekitar 10% ya peningkatan aliran darah ke situ ya. Dan ada perbaikan nyeri iskemik istirahat pada 83% kasus ya. Zaman sekarang itu simpatektomi lumbar biasanya secara kimiawi ya, dengan injeksi fenol ya, dengan jarum panjang ya 12 sampai 18 cm ya, dengan bantuan radiografi diinjeksi ke daerah lumbar ya. Itu kurang traumatis dibandingkan dengan pembedahan ya, dan praktis ya, tidak perlu rawat inap. Tapi simpatektomi pun tidak efektif kalau AB-nya, ankle brachial indexnya udah di bawah 0,3 ya. Untuk keluhan luka diabetik, konservatifnya adalah optimalisasi kadar glikemik darah ya, dan terapi anti diabetik sesuai dengan petunjuk atau konsultasi dari dokter penyakit dalam tentunya ya. Kemudian penyesuaian kegiatannya, atur makan dan berat badan, non weight bearing atau less weight bearing ya, kemudian olahraga tungkai ya. Kemudian pengelolaan luka sama seperti tadi ya, seperti tukak-tukak yang lain. Alas kaki atau diabetic shoes sekarang banyak ya, yaitu yang sepatu-sepatu khusus di mana bagian distal dan pelantarnya itu lebih tebal dan lembut ya, supaya mengurangi kans terjadinya trauma dan luka di situ. Bila dimensi lebar lukanya di atas 5 cm sama ya, konsultasi ke dokter bedah plastik ya. Bila ada nekrotik atau gangren yang butuh amputasi, disertakan dokter bedah untuk mengolah ya. Sekitar bedah beri pelembab dan antibiotika sesuai indikasi ya. Penting untuk diberitahu kepada pasien dengan tukak DM ya,
bahwa ini pasti butuh banyak dokter dan butuh ketelatenan ya. Karena orang Indonesia biasanya itu tidak telaten ya, suka tiba-tiba putus terapi di tengah jalan ya. Nah, sekarang kita masuk ke luka ya, ke dalam lukanya atau tukaknya. Jadi tujuan dari pengelolaan luka dan jaringan dasar tukak ya adalah pengelolaan jaringan nekrotiknya, pemulihan keseimbangan koloni bakteri, pengendalian eksudat, koreksi disfungsi seluler, dan pemulihan keseimbangan biokimiawi di dalam luka. Ada 5 aspek pengelolaan luka dan jaringan dasar tukak ya, yang tadi ya. Debridement, ya, kontrol infeksi dan bakteriologi dari luka, kendali eksudat, ya, pertimbangan fungsi seluler, intra luka ya, dan keseimbangan biokimiawinya. Debridement ya, itu diperlukan karena jaringan non vital dan eksudasi seluler di permukaan dasar luka itu mengganggu granulasi ya. Tujuannya adalah membuang benda asing, sel-sel yang tua ya, yang lansia, buang jaringan mati ya, slough dan pus ya, itu dibuang dengan debridement. Juga meminimalkan kans untuk infeksi dan melindungi keutuhan kulit di sekitar tukak ya, dengan cara mengontrol dari eksudasinya juga ya, karena nanti eksudasi berlebihan yang menyebabkan maserasi dan proteolitik terhadap kulit di sekitar luka. Juga memfasilitasi dan melindungi granulasi. Oleh sebab itu ya, kalau saya pribadi ya, saya jarang ya memakai iodium povidone dan H2O2 ya, karena sifat sitotoksik terhadap jaringan luka. Debridement ini ya kadang tidak enak buat pasien karena berdarah ya. Tapi kalau kita ingat fase penyembuhan luka ya, perdarahan akan mengaktifasi trombosit. Trombosit setelah menyebabkan koagulasi ya, menyebabkan pembekuan ya, dia berperanan sekunder untuk melepaskan faktor pertumbuhan. Nah, jadi faktor pertumbuhan inilah yang nanti penting ya untuk memfasilitasi jaringan granulasi. Ya. Nah, ada 5 macam ya tipe debridement. Debridement tajam ya, atau debridement bedah ya, surgical. Ya, syaratnya ya, operator harus punya pengetahuan yang baik tentang anatomi ya, kemampuan klinis untuk identifikasi jaringan, mana yang hidup, mana yang mati, mana yang non vital ya. Kemudian punya akses instrumen, penerangan, dan tenaga bantuan yang baik ya, bisa menjelaskan informed consent kepada pasien ya, punya plan atau pain management yang baik ya, sebelum, selama, dan setelah prosedur ya, punya kemampuan untuk mengatasi komplikasi misalkan perdarahan ya. Tapi yang juga penting adalah kenali sebatas mana Anda punya kompetensi dan keterampilan untuk melakukan debridement itu ya. Jadi kalau kira-kira sulit ya, jangan ragu-ragu untuk meminta konsultasi dari dokter bedah ya. Kemudian juga kadang kita perlu ada metode debridement sekunder setelah debridement tajam ya. Kemudian ada debridement enzimatik, yaitu sifatnya memberikan enzim proteolitik eksternal ke permukaan luka ya. Biasanya yang sering dipakai adalah preparat kombinasi papain dan urea ya, atau juga preparat kolagenase ya. Ini tidak akan kita bahas banyak ya. Kemudian debridement otolitik ya, sifatnya adalah memperkuat proses alami ya, likuefaksi, pemisahan dan pencernaan selektif jaringan nekrotik dan eskar dari jaringan sehat oleh makrofag dan proteolitik endogen ya. Jadi prinsipnya kita hanya menyediakan lingkungan luka yang lembab ya, yang eksklusif lembabnya ya. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan dressing yang oklusif ya. Ini cocok untuk fase pemeliharaan ya. Jadi kadang setelah debridement ya, kita berikan dressing oklusif ya sebagai secondary debridement.
Debridement mekanik ya itu adalah metode fisik tapi tidak selektif. Jadi baik yang nekrotik, yang debris ya maupun yang sehat ya itu bisa terangkat sama-sama ya. Contohnya ya dengan wet to dry dressing ya pada saat kita ganti balut terangkat juga itu jaringan yang sehat juga ikut terangkat ya. Atau irigasi luka dengan semprotan bertekanan atau jet lavage ya. Atau ada namanya whirlpool terapi atau ultrasound terapi ya untuk debridement. Nah itu yang sifatnya mekanik. Ada lagi yang debridement biologik ya menggunakan larva ya atau maggot. Ya. Banyak keuntungannya sebenarnya ya. Dia cepat dan selektif ya, mengurangi bakteri ya, mengontrol MRSA bahkan ya. Kemudian dia bisa menstimulasi kimiawi ya. Tapi jeleknya ya selain dari estetikanya yang nggak enak dilihat ya kemudian tidak cocok untuk semua luka ya belum tentu cocok ya dan lambat ya dibandingkan dengan kalau kita debridement dengan surgical ya dan masalah administrasi karena yang seperti ini biasanya nggak ada di dalam tarif tuh ya jadi lupakanlah kalau pasiennya BPJS ya. Indikasinya adalah luka di mana debridement tajam dapat mengekspos tulang, sendi, tendon ya. Kemudian luka di mana debridement otolitik gagal atau kontraindikasi ya. Atau ya metode sekunder setelah debridement tajam. Kadar bakteri luka ya. Kita ingat kembali bahwa di atas 10 pangkat 5 bakteri per gram jaringan atau per cc cairan itu mengindikasikan infeksi ya. Nah, kita bisa lihat dari sebuah penelitian bahwa pada 30 tukak ya yang terbanyak adalah Staphylococcus dan Streptococcus. Ya. Jadi tukak-tukak yang terinfeksi berat harus diobati dengan antibiotika oral selama 2 minggu. Jangan pernah pakai metode tradisional dikasih bubuk serbuk antibiotik lokal karena nantinya siapa tahu alergi dan menyebabkan buyar bubar dari luka yang sedang kita kelola ya. Perhitungan juga kemungkinan ada bakteri anaerob ya dengan tanda-tanda klinisnya ya dan pada kasus tersebut metronidazole harus dipertimbangkan diikutkan dalam terapi. Pengolahan eksudat ya tujuannya adalah mencapai luka cukup lembab untuk penyembuhan tanpa menyebabkan masalah seperti maserasi. Ya. Nah, ini sifatnya dinamis ya, jadi kita mesti pantau terus apakah ini kering, apa ini cukup, apa ini terlalu lembab ya atau basah ya. Tiap kita mengelola luka kita harus pantau dan kita harus berikan tindakan-tindakan yang bersesuaian ya apa perlu diganti lebih sering ya atau cukup ya dan seterusnya. Nah, sifat eksudat luka kronik ya berbeda dengan sifat eksudat luka akut ya. Kenapa? Karena kadar enzim metaloproteinasenya tinggi ya. Dia memecah matriks protein ya. Jadi kalau kena kulit normal di sekitar luka pun itu dia bisa merusak integritas kulitnya. Kemudian ada makromolekul pengikat faktor pertumbuhan. Ya, jadi faktor pertumbuhan yang dilepaskan ke luka itu akan terikat pada makromolekul yang ada di eksudatnya. Sehingga proliferasi fibroblast, keratinosit, dan sel endotel pun akan terhambat. Tadi ya sudah kita bahas ya sama seperti kita mengamati eksudasi ya. Ini sifatnya dinamis ya. Jadi pada saat kita mengganti balutan ya, kita harus evaluasi terus ya dan diassess terus ya. Tidak harus tiap ganti balutan itu mendapatkan perlakuan yang sama. Nah, fase pengolahan eksudat sendiri ada yang langsung ya, yang kita ganti balutan sehari-hari ya. Ada juga yang tidak langsung ya. Tidak langsung tuh dengan mengendalikan infeksi ya, dengan mengontrol edem. Atau bila berlebihan sekali eksudasi inflamatif mungkin kita perlu steroid ya, atau imunosupresi, itu yang tidak langsung ya. Kalau yang langsung ya tentu dengan ganti balutan ya, kompres atau elevasi ya, atau pemanfaatan vacuum assisted closure misalnya ya. Itu tidak kita bahas di sini ya. Mungkin nanti ada teman yang akan membahas khusus mengenai vacuum assisted closure.
Fungsi seluler dan keseimbangan biokimiawi luka, ya. Jadi karena terpapar cairan luka kronis, ya, aktivitas seluler dalam luka pun menjadi terganggu, ya. Terjadi senescent cells, ya, sel-sel yang menua, gagal proliferasi, tidak berespons terhadap sitokin dan faktor pertumbuhan, ya, sehingga fase inflamasi luka berkepanjangan dan adanya kegagalan reepitelialisasi, ya. Kemudian terapi growth factor, ya, juga seringkali tidak efektif, ya, pada luka kronik, ya. Terapi topikal tunggal tanpa koreksi disfungsi seluler yang mendasarinya juga tidak jadi solusi yang efektif. Ya, jadi memang, ya, kalau kita lihat, ya, kaskade penyembuhan akut dan kronik, ya, di dalam luka kronik, ya, di dalam tukak kronik di tungkai itu ada lingkaran setan tuh situ, ya, self perpetuating cycle of inflammation, ya. Jadi mau nggak mau, ya, yang harus kita intervensi adalah dari kondisi underlying conditionnya atau premorbiditas komorbiditasnya. Nah, ini adalah beberapa dressing yang baik, ya, untuk tukak, ya. Ini dalam hal ini tukak diabetes, ya, yang saya ambil grafikalnya, ya. Tapi khusus pada kesempatan ini saya akan bahas mengenai madu, ya. Kenapa? Karena tidak semua vaskes primer memiliki akses kepada modern dressing, ya. Banyak yang di puskesmas di daerah terpencil, ya, yang punya keterbatasan pilihan hanya dengan traditional dressing, ya, misalnya dengan kasa, dengan povidone iodine, peroksida, ya. Termasuk diantaranya yang mudah adalah dengan madu topikal, ya. Madu memiliki efek bakteriostatik, bukan bakterisid, ya, karena efek antimikrobanya bersifat fisis. Dia punya hiperosmolaritas, kepekatan tinggi yang menyerap sitoplasma bakteria tanpa melisis dinding dan membrannya, ya. Karena dia tidak melisis dinding dan membran, karena tidak ada buraian, ya, dari onderdil atau jeroan dari sel-sel bakteri, ya, maka topikal madu menjadi lebih kurang aroma lukanya, ya, dibandingkan dengan topikal-topikal yang sifatnya bakterisid, ya. Kemudian dia tidak lengket pada luka dan kasa, mudah didapat dan relatif murah, ya. Nah, terkait dengan hiperosmolaritasnya, maka pengelolaan atau aplikasinya, ya, madu itu harus dibalurkan tebal di atas luka. Semakin tebal, semakin bagus, ya. Dan ditutup dengan kasa kering, jangan dengan kasa lembab, apalagi kasa basah. Karena nanti terjadi pengenceran dan tidak efektif lagi hiperosmolaritasnya. Tapi bagaimana dengan evidence-based medicine, ya, dengan madu topikal untuk tukak-tukak yang tadi kita bahas, ya. Untuk tukak vena, ya, dikatakan bahwa dari beberapa penelitian, ya, tidak ada bukti konklusif bahwa madu topikal itu memberikan mutu hasil keluar luka pasien yang lebih superior dibandingkan metode lain, ya, jadi kurang lebih sama. Tapi bagaimanapun, ya, jika dikombinasi dengan alginat misalnya atau vitamin C, itu memberi hasil klinis yang sangat baik, ya. Nah, itu jadi untuk tukak vena, ya, madu topikal dengan yang lain mungkin tidak terlalu bermakna, ya. Tapi dengan hal-hal yang tadi kita sebut di depan, ya, bahwa dia mudah didapat, ya, murah, ya, dan kurang berbau, mungkin pilihannya lebih ke arah situ. Kalau untuk tukak arteri, ya, itu juga sama, ya, hanya menunjukkan sedikit peningkatan mutu hasil keluar luka dibandingkan metode lain, ya, jadi tidak begitu bermakna, ya. Untuk tukak arteri juga sebenarnya untuk metode lain tidak begitu banyak penelitian atau uji coba klinis, ya, karena fokus penanganan pasien dengan iskemia kronik tungkai, ya, itu biasanya lebih banyak mengarah pada limb salvaging, ya, penyelamatan risiko cacat, ya, penyelamatan risiko dari amputasi misalkan, ya, daripada penyembuhan luka atau tukaknya. Jadi memang sangat terbatas sekali uji klinis mengenai topikal untuk tukak arteri.
Kalau untuk tukak DM ya, ini dikatakan bahwa madu cukup baik ya, bisa memperpendek periode total perawatan luka, mempercepat waktu bersihan mikroorganisme, menurunkan angka amputasi, dan cukup banyak ini ya hasil penelitian mengenai tukak diabetik dengan madu ya, baik yang randomized control trial maupun yang case report. Ya, jadi untuk pengelolaan luka diabetik ya mungkin cukup baik lah kita kalau mau pakai madu. Evaluasi komprehensif teratur dan dokumentasi luka itu sangat penting ya. Kita optimis luka sedang mengarah nyembuh jika luka sehat tanpa tanda infeksi, frekuensi ganti balutan tidak terlalu sering lagi ya, kulit sekitar luka baik sehat, berkurangnya aroma dan nyeri pada luka. Kemudian setelah kita siapkan lukanya, kita siapkan bednya ya, kadang seperti tadi ya, luka-luka dengan lebar di atas 5 cm perlu kita lakukan bantuan tindakan operatif penutupan luka. Bisa dengan punch grafting ya, cangkok tanam kulit atau skin graft ya, tapi ini dia dibuat keping-keping atau pulau-pulau kecil ya, dengan diameter 3 mili sampai 5 mm ya. Jadi ditanamkan di atas bed luka ya, dengan tersebar ya, nanti dari pulau-pulau cangkokan tersebut akan timbul epitelialisasi yang merambat menyebar sampai bertemu dengan rambatan epitel dari pulau kulit yang lain. Punch grafting biasanya itu banyak dilakukan oleh dokter kulit ya. Kalau dokter bedah ya biasanya kalau kita harus mengambil kulit ya mendingan sekalian aja ditutup ya, sedefek-defeknya ya. Jadi biasanya kita pakai split thickness skin grafting ya, skin graft yang mengambil sebagian kedalaman epidermis dan sebagian kedalaman dermis ya. Jadi kita tutup pada defek atau lukanya ya. Baik punch grafting maupun skin grafting ya, untuk daerah donornya dia bisa menyembuh spontan ya dalam 2 minggu. Atau ya kita bisa tutup dengan skin flap ya, baik yang sifatnya lokal ya, apakah itu flap rotasi, flap jajaran, flap advancement ya, atau rhomboid ya, atau flap regional misalnya yang ambil dari daerah betis bagian atas misalnya flap sural, atau flap jauh ya dari tungkai sebelahnya ya, atau flap lepas atau flap bebas ya, atau free flap ya. Ya, jadi penting untuk mengidentifikasi penyebab atau pramorbiditas ulkus tungkai kronis ya, maaf ya, secara cermat, cepat dan tepat ya, karena bagaimanapun keberhasilan tata kelola luka kronik atau ulkus tungkai sangat bergantung pada perbaikan kondisi yang mendasarinya. Pada luka yang butuh intervensi penutupan, persiapan luka ya sangat penting ya. Setiap dokter ya harus bisa berorientasi pada tindakan debridement yang tepat ya, mengelola keseimbangan jumlah bakteri dan pengendalian infeksi, mengontrol eksudasi, serta pertimbangan untuk koreksi disfungsi seluler dan mengembalikan keseimbangan biokimia luka ya. Untuk luka atau tukak dengan lebar dimensi di atas 5 cm, sangat baik bila pasien diarahkan untuk evaluasi oleh ahli bedah plastik untuk pilihan bantuan penutupan luka ya, dengan skin graft atau dengan skin flap. Ya, dengan demikian berakhirlah sesi berbagi pada kesempatan ini ya. Terima kasih untuk atensi dan animonya ya. Semoga ini bisa menyegarkan kembali hal-hal yang sudah pernah kita dapat dulu waktu sekolah ya, atau waktu kita bekerja klinis ya sehari-hari, atau jika ada hal-hal baru ya bismillah, semoga ini menambah wawasan kita untuk bisa berpraktek klinis lebih baik kepada pasien-pasien kita. Oke, itu aja sesi
pertama ini ya, pembekalan mengenai 2 materi, lipoma dan tukar kronik pada tungkai. Insya Allah hari Kamis besok kita akan mulai dengan soal-soal pemicu untuk kita bahas. Sekalian juga bila ada pertanyaan-pertanyaan yang Anda saat ini belum paham, ya bisa disiapkan untuk kita tanya pada sesi kedua hari Kamis besok. Ya, terima kasih atas atensi dan animonya. Masih ada cukup waktu buat kita bersiap untuk menuntaskan puasa kita hari ini. Ya, selamat belajar. Ya, Bismillah. Mudah-mudahan ini adalah langkah untuk menuju lulusan Anda semua di UKM PBD mendatang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi ya hari Kamis. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Materinya bisa di-download ya tadi ya. Ya, sampai ketemu Baik, ya. dokter. Terima kasih. Iya dokter.